anaknya. Cuma kadang-kadang ya kerjanya menyepelekan. Misalnya kalau dia itu kadang-kadang ya ada yang tidak dikerjain dan sebagainya, kurang teliti lah. Akhirnya kan juga setorannya selalu kurang gitu loh. Ketika saya menegur, dia menjawab, emang ibu tuduh saya ambil dan sebagainya. Saya bilang bukan soal tuduh, tapi itu kan sudah ada pembuktian dari report daripada sistem itu gitu loh. Report itu sekian, harusnya dia setornya sekian gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Mohon maaf sebelumnya terkait kabar berita dari yang memang secara IQ nanti dites aja lewat itu ya. Maka memang sudah mengajukan surat permohonan untuk dicek IQ-nya dan sebagainya. Jadi ini kita memohon kepada polisi untuk melakukan sesuai dengan apa yang memang seharusnya lah. Kan apa yang membuat George inginnya Ayu yang mengatakan hal detik itu memang sebenarnya George dari Ayu tersebut itu apa sih? Sebagai kasir. Dan apa yang membuat George inginnya Ayu mengatakan sebenarnya itu memang mungkin sebagai laki-laki ya punya ego sendiri, dia merasa sudah menyuruh, tapi Ayu itu merasa mampu untuk menolak, tidak mau disuruh gitu. Nah itu yang menyebabkan egonya si George itu terpancing. Memang selama setiap hari itu George memang selalu dilayani sama Ayu atau bagaimana? Apa ini baru sekali? Memang sering juga. Nah biasanya Ayu juga tidak menolak. Saya tidak tahu pada hari itu mengapa dia tidak mau gitu. Karena kan dari keterangan Ayu bahwa saya bukan bisa dibilang pembantunya, karena saya adalah hasil. Memang secara job test bukan. Makanya kan ini juga kita kan memang mau untuk klarifikasi juga. Ayu juga sebenarnya orangnya mungkin juga anak orangnya juga baik. Cuma kan memang pada saat itu kondisi mungkin si George itu sedang lagi sebelumnya kan udah ada konflik juga ya. Sebelumnya kan udah ada konflik juga yang rekaman video yang sebelumnya ya. Yang untuk masalah yang viral cuma belum viral yang masalah kekerasan lah, yang masalah dia nantangin untuk kebal hukum segala macam. Nah itu memang masalahnya mulai dari sana. Setelah itu kejadian lah yang tindakan penganiayaan ini. Nah untuk tindakan penganiayaan ini sendiri, salah satunya mungkin ya benar karena ego dari si George itu bahwa dia itu tidak mau dianggap itu untuk kalah. Dia mau seseorang, orang itu harus mau kayak anak kecil lah. Ketika mau sesuatu harus dapetin apa yang dia mau. Lebih cara kayak gitu aja sih. Ya guys, balik lagi di Kevin. Nah ini kita bahas lagi kasusnya yang Bos Roti itu ya. Ini aku ada beberapa info lagi. Dan sebelumnya aku mau bahas yang kemarin tuh ya. Detik-detik penangkapan anak bos toko roti yang kabur ke Sukabumi usai viral lagi selimutan di hotel katanya guys. Aku lihat videonya itu seperti apa ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Udah paham bos ya? Udah paham lah? Masalahnya apa? Oh ya udah. Udah paham bos ya? Giliran orang kaya ini ya diperlakukannya dengan sopan lembut gitu, tapi giliran orang miskin gitu ya diperlakukan tidak semena-mena gitu loh guys ya. Ibarat kata emang yang si maaf ya kalau yang orang tidak punya itu bersalah, tapi bukan berarti orang kaya yang bersalah juga tidak diperlakukan yang sama gitu loh guys ya. Mengerti kan maksud aku guys?
Nah, kita lihat lagi. Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kata udah paham. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kata udah paham. Itu perlakuannya enak banget gitu loh guys. Nah, gimana ya? Santai, berasa kayak gak nangkap penjahat gitu. Kita akan Enak melakukan ya? penggerbekan anak di bos borgol, nggak ada toko apa. roti. Udah siap. 1, 2. Misi. Misi. Terus tegas. Misi. Misi. Udah dibukain. Ya. Ayo. Pak John. Ya, Bapak tahu salahnya apa ya? Sini. Ya. Pak penyidiknya mana penyidiknya? Nah. Bapak tahu salahnya apa ya? Ya, tahu salah. KTP mana KTP? Iya, sian nih. Sian dia melakukan kasihan banget. KTP. Shock Pak ya, shock ya. Mau minum dulu Pak ya. Anak bos tukang roti nih. Minum. Sian melakukan dia shock kasihan. Yang tenang Pak. Shock. Yang tenang. Rambutnya bau ya Pak. Aduh. Kita akan melakukan bener. penangkapan anak bukan anak siapa-siapa. Bukan anak siapa-siapa. Nih lihat. Ini Perbedaannya guys, tuh kan bener kan? Bener. Asa beda makanya. Terungkap sosok Ibu George Sugama Halim bernama Linda Pantajawati, Orang pemilik kita lihat toko ya. roti Linda Yes Patisserie and Coffee. Linda Pancawati merupakan sosok yang berperan penting dalam penangkapan GSH atas kasus penganiayaan karyawati bernama Dwi Ayu. Diketahui, Ibu GSH tersebut memiliki nama lengkap Linda Pancawati. Dirinya telah usia ke-55 tahun. Jika menilik dari unggahan akun Facebook pribadinya, Linda baru saja merayakan ulang tahunnya pada tanggal 25 Mei tahun 2024 lalu. Potret kebersamaan keluarganya tergambar jelas di unggahan tersebut. Tampak juga GSH yang mendampingi sang ibu merayakan ulang tahun. Diketahui, Linda merupakan pemilik dari toko roti terkenal Linda Yes Patisserie and Coffee. Orang kaya lu, orang miskin kaya Si lu kebal nih, hukum berulah gak bakal kembali kan. bisa nuntut gue kan kebal hukum. Lagi zaman ya, orang yang lagi ngerasa punya kuasa, kebal hukum itu nganiaya, intimidasi seseorang yang dirasa nih kayaknya levelnya di bawah gue deh. Ada lagi nih kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari bos toko roti di Jakarta Timur. Nah, pelakunya itu bergender seorang cowok dan korban ini ada seorang cewek, itu luka-luka karena ditimpah pakai kursi, pakai patung, wah pakai benda-benda lain dah. Kalian tahu penyebabnya apa? Karena korban ini nggak mau nganterin makanan orderan si anak bosnya ini ke kamar si anak bosnya ini. Nah sebenarnya korban ini nih udah pengen resign. Nah cuman sama salah satu keluarga dari pemilik toko roti ini tuh didiskusikan terus lah. Nah akhirnya si korban ini gak jadi resign kan, karena kejadian ini udah sering gitu loh. Gak jadi resign, tapi dengan catatan si korban ini gak mau nganterin apapun ke kamarnya si pelaku ini, karena udah ada kesepakatan yang tertulis juga ya. Jadinya ya si korban ini udah gak mau nganterin lagi dong makanan atau apapun gitu pesanan dari anak si bosnya ini. Nah sampai di hari kejadian nih, si korban gak nganterin lah makanan. Tiba-tiba anak si bosnya ini dateng lah ke toko roti, terus mukul korban pakai barang-barang, sampai korban ini mukanya tuh berdarah. Nah korban ini kan berperan sebagai kasir ya. Ya memang bukan job desk-nya untuk nganterin makanan secara personal lah ya. Apalagi korban ini seorang cewek, harus nganterin ke kamar
cowok gitu kan. Terus lu tahu apa yang dibilang sama si pelaku ini, katanya, coba orang kayak lu, orang miskin kayak lu ini gak bakal bisa nuntut gue kan kebal hukum. Wow. Nah sebenarnya bapak dari pelaku ini itu udah bilang kok, suruh laporin aja ke kepolisian. Nah sama kepolisian ini udah 2 bulan tuh gak digubris. Emang ini ya, masa laporan ini harus viral terus sih pak? Ya menurut gua ya, kasus-kasus kayak gini udah banyak lah sering terjadi. Orang yang ngerasa punya kuasa, ini pasti ngerasa lu gak bakal bisa nuntut gue ini kebal hukum, gue bisa beli hukum pakai uang. Ayo dong netizen, kekuatan kalian ini harus ditunjukkan kalau hukum itu nggak bisa dibeli semena-mena bro. Benar ya, nunggu viral dulu barulah kasus ini ya ditangani. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap hilaf kali bang? Dwi? Ya, saya hilaf. Hilaf. No, viral Kamu aja. merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumahmu? Ke kamarmu? Ke kamarmu, iya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya, karena itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Kenapa? Gak mau komen. Bang, kok juga berkali-kali bang? Bang, korbannya ada berapa bang Jos? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang suka dimarah-marahi begitu atau dianiaya begitu bang? Tadi ada video baru tuh, mejanya dilempar-lempar tuh meja. Itu video lama ya? Video lama baru muncul. Lama-lama. Berarti udah sering bang ya? Izin mas, saya cukup mas, saya ini pergarin aja mas ya. Di mana terkait dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 17 Oktober dan dilaporkan pada tanggal 18 Oktober 2024. Pelapor adalah berinisial BAD dan terlapor berinisial GSH. Kami sampaikan bahwa proses tersebut waktu di tangan, tapi kasus pidana umum. Dengan demikian kami dari penyidik melakukan tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum. Karena awal mulanya kami mengundang para saksi ataupun terlapor untuk dimintai keterangan sebagai klarifikasi ya. Dan pada saat kami klarifikasi dalam tahap penyelidikan ini, dan kami sudah meningkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan pula saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut yang bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugerah Sukabumi pada hari Sabtu tadi pagi tanggal 16 Oktober 2024. Kami saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan SOP yang berlaku dalam penegakan hukum. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita dari Bos Roti ini, guys? Ada apa ya? Penangkapannya rada lembek ya. Kenapa ya? Apakah hukum buat orang atas itu lebih ringan ya daripada hukum untuk orang kalangan bawah gitu, guys? Menurut kalian gimana nih tentang hukum Konoha di sini ya? Terus kalau komentar, terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.